Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kali ini kita akan berbincang kembali dengan acara Bisa Bagus, bincang santai bersama Gus. Dan edisi kali ini adalah edisi spesial bagi seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren, karena kali ini kami akan mewawancarai dan berbincang santai bersama Gus Joko Yulianto, SPD. Begini Gus, ini awalnya dari kegelisahan dari para pemilik PKPPS, lembaga pendidikan di bawah naungan pondok pesantren yang keberadaannya adalah setara, namanya kesetaraan PKPPS, pendidikan kesetaraan pondok pesantren Salafiyah. Ini tahun 2027 itu rencana oleh pemerintah akan dimigrasi menjadi lembaga pendidikan SPS, Satuan Pendidikan Salafiyah, yang awalnya dulu sebelum adanya undang-undang pesantren atau peraturan peraturan presiden nomor 18 tahun 2026, itu sebelum adanya nomenklatur dirjen, terbentuknya Dirjen Pendidikan Pesantren. Nah, ini menjadi namanya kajian kitab kuning. Kajian kitab kuning ini kemudian sekarang disederhanakan menjadi Satuan Pendidikan Salafiyah. Walaupun ini merupakan pendidikan non formal, tapi keberadaannya sekarang itu sudah diakui sebagai lembaga pendidikan formal yang ijazah para santrinya ini nanti bisa digunakan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yang disenangi, katakanlah begitu. Baik, untuk memulai ini mungkin Gus bisa perkenalan dulu. Kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sukirman selaku Kepala PD Konten Kota Malang yang telah memberikan kita kesempatan untuk di acara Bisa Bagus ini yang santai bersama dengan Gus. Saya Joko Julianto, Kepala PKPPS atau SPS Ulia Tarbiyatul Iman, Pondok Tarbiyatul Iman, yang mana pondok di bawah naungan Yayasan Putra Zaman. Kami memiliki program, ada TK, kemudian ada setara SD, Pak. Kemudian ada MTS, dan juga ada PKPPS Ulia atau SPS Ulia Tarbiyatul Iman, yang alhamdulillah ini SPS pertama di Kota Malang, Pak. Alhamdulillah kami di antara kurang lebih 30 SPS se-Indonesia yang mendapat izin pada tahun 2026 ini. Alhamdulillah, kalau begitu saya mengucapkan selamat dan sukses atas berdirinya Satuan Pendidikan Salafiyah yang ada di Pondok Pesantren Tarbiyatul Iman. Letaknya di Tembalangan itu ya, Jalan Kumis Kucing. Jalan Kumis Kucing atau Perumahan Gading Dalam, Kapling 12. Baik, untuk kali ini kita memulai dulu dari barangkali Gus Joko ini bisa menceritakan perjalanan sampai bisa berdirinya SPS ini, karena di masyarakat ini banyak belum tahu ini. Dan juga termasuk pengasuh-pengasuh PKPPS yang sudah ada. Kalau di Kota Malang ada 4 itu ya.
yaitu di Pondok Pesantren Al Muflihun, di Pondok Pesantren Darut Ta'lim wa Dakwah, dan di Pondok Pesantren Putri Darul Imam An-Nawawi. Ini semuanya pada menunggunya ini dalam rangka untuk mau migrasi atau mendirikan lembaga pendidikan tersendiri. Monggo diceritakan dulu sejarahnya seperti apa sehingga langsung terbentuk dan langsung disetujui sama Dirjen Pendis. Jadi alhamdulillah pertama kali merasakan manfaat ketika kami mengikuti KPPS atau pendidikan Salafi pendidikan kesetaraan pesantren. Jadi di Ulia ini pondok kami ingin agar kurikulum yang utama adalah tafaqquh fiddin. Cuma tetap harus ada formalnya agar mereka atau mungkin kalau ingin terjun di masyarakat bisa mengetahui mengenai ilmu umum, matematika dan seterusnya. Kemudian juga mungkin ada yang ingin kuliah. Dan alhamdulillah jadi alumni dari kami ini lulus dengan bisa selesai hafalan 30 juz. Alhamdulillah. Ada yang bisa saya 15 juz tasmi. Kemudian juga banyak keterima di perguruan tinggi negeri. Ada di UB, ada di Polinema, ada di UM, ada di UNESA, bahkan pula ada yang bahasa Inggris jurusannya, arsitek, kemudian ada yang desain grafis. Jadi saya merasakan bahwa ini sesuai dengan pondok pesantren, bahwa wadah yang mana santri itu tafaqquh fiddin, tapi memiliki kesempatan yang sama untuk kuliah gitu, atau untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Kemudian di PKPS ini kami pertahankan, kemudian ada transformasi ya, ada itu sehingga harus beralih ke SPS. Kemudian kami segera untuk berusaha mencari persyaratannya, Pak. Jadi alhamdulillah dari pihak Kemenak Kota Malang juga mudah dalam memberikan informasinya, linknya jelas gitu ya. Jadi kami langsung mengisi di situ, ada persyaratannya apa aja, dan juga ini linear dengan PKPPS, baik itu strukturnya, baik itu kurikulumnya, ya tinggal melanjutkan gitu ya. Jadi kami tidak ada kesulitan alhamdulillah, jadi mudah. Kemudian dari segi administrasi juga hampir sama seperti KPPS, sehingga transformasi ini berjalan dengan cepat, Pak. Jadi kami mendaftar itu mungkin bulan Januari, dapat izin sekarang alhamdulillah di bulan Juni sudah turun ijazahnya. Oke, kalau begitu prosesnya kemarin itu kita masuk ke aplikasi EMIS. Apa ada rumah tersendiri? Kemudian di situ yang dulu PKPPS apa sudah langsung ada rumahnya SPS atau seperti apa, bisa diceritakan? Iya, jadi untuk pendaftaran SPS ini ada khusus webnya. Jadi nanti mengisi ya seperti jumlah santri. Kemudian hanya jumlah santri ini nanti terlinkkan dengan EMIS. Jadi nanti tinggal dimasukkan aja santri kuliahnya yang dipilih, langsung masuk ke webnya SPS niku atau PSKK gitu. Kemudian itu mengisi dokumen-dokumen itu diupload manual. Kemudian juga situ ada pengasuh. Kemudian nanti menunggu konfirmasi dari Kemenak Kota. Jadi dari kota nanti akan melakukan survei, akan nanti mungkin ke lapangan ya untuk melihat. Hanya mungkin kalau alumni KPPS lebih mudah karena sudah sering ke lapangan ya. Jadi sudah memang ada lembaganya, ada pondoknya. Nanti ketika kota sudah meng-ACC begitu lah ya. Nanti masuk ke Kanwil, nanti dari Kanwil masuk ke Kemenak RI, kemudian masuk ke Sekjen, dan nanti dari sementara ke Pendis dulu. Nanti ke depan insya Allah ada sendiri untuk Sekjennya. Kalau kita mau daftar gitu ya, kalau mau daftar pondok saja itu kan kita melalui aplikasi Citren ya. Citren. Dari Citren itu kemudian kita memenuhi persyaratan-persyaratannya. Nah, yang SPS ini apakah juga dari Citren itu kemudian di situ juga ada menu khusus atau kajian kitab kuning atau yang SPS sendiri itu? Apakah seperti itu, dan syarat-syaratnya apakah juga sama seperti waktu pendaftaran PKPPS dulu?
Oh, cerita. Ya, jadi tidak dengan Fitren Pak, langsung nanti ada alamat khusus untuk mendaftar ijab SPS atau PSKK. Jadi nanti ada tersendiri. Apakah syaratnya itu sama dengan ketika mendaftar di dulu? KPPS, ya. Ya hampir sama. Jadi karena memang ini adalah transformasi nih, dari KPPS ke SPS. Terus mungkin ada yang dipersyaratkan itu untuk santrinya? Untuk santrinya, ketika misal pondok baru yang dulu belum bergabung dengan PKPS, minimal 25, jadi 25 santri Yang mukim ya? Yang mukim. Jadi jika ada pondok-pondok yang masih baru yang belum tahu apa itu PKPS adalah pendidikan non formal di bawah Kemenak, yang mana santri ini fokus untuk pondok begitu Pak ya. Iya. Kemudian tetapi ada pelajaran umumnya 20% porsinya. Jadi 80% itu adalah porsi dari pondok untuk mengajarkan ilmu agama atau fitin, dan 20% ini adalah pelajaran umum. Jadi ini sekali lagi saya mau ulang, ini sesuai dengan pondok gitu. Jadi mungkin yang belum tahu, kemudian dapat legalitas ijazah, dan juga ada PIP untuk santri, kemudian juga banyak sekali manfaat. Ada di tahun ini santri kami yang di Salafiyah ini, yang keterima di UINSA Pak, Surabaya. Oh, Surabaya. Ya, jalur apa? Jalur beasiswa kemitraan. Oh. Jadi dari Kemenak itu membuat beasiswa untuk pesantren, dan diantara yang mewadahi santri SPS atau PSKK. Alhamdulillah untuk tahun ini ada berapa? Ada dua. Ada Dan dua. dua ini kan yang mendaftar Pak, dan semua diterima. Jurusannya yang diambil? Yang diambil jurusan bahasa Arab sama peradaban masyarakat Islam. Jadi untuk UKT-nya murah Pak, 600.000 UKT 600.000 karena dapat subsidi beasiswa itu? 600 atau 400 ya? Oh bukan Pak, subsidinya 400.000. 400.000. Dan tahun-tahun kemarin itu gratis. Baru tahun ini yang 400.000. Jadi insya Allah sangat terjangkau sekali dengan sekarang UKT itu kalau perguruan tinggi itu kan di atas 5 di atas 5 kan? Ya, betul. Di atas 5 juta. Baik, terkait dengan SPS ini, tentu masyarakat pengen tahu sejauh mana sih SPS ini, baik dilihat dari kurikulum ya. Baik dilihat dari persyaratan tadi itu santrinya, dan rekognisi atau afirmasi setelah pendidikan SPS ini itu memang setara ya, karena SPS ini kan PNF, jadi pendidikan non formal. Tentu masyarakat akan melihat, loh ini kan pendidikan non formal tapi ijazahnya kok diakui dan setara dengan pendidikan formal. Nah, ini tentu payung hukumnya dan lain sebagainya terkait dengan de jure-nya itu pasti sudah ada payung hukumnya. Tapi secara de facto-nya di masyarakat ini masih bertanya-tanya. Ini di pondok pesantren ini kok, terutama di kantor Kementerian Agama ya, mulai pusat sampai daerah ini sudah memberikan fasilitas yang luar biasa mudah bagi masyarakat yang ingin memondokkan putra-putrinya, dan di situ ada lembaga pendidikannya. Ini kan SPS, jadi Satuan Pendidikan Salafiyah, tidak meninggalkan salafnya. Ini kalau di Tarbiyatul Iman ini yang tadi materi atau kurikulumnya itu 20% itu yang formal, itu menyangkut apa, dan kalau bisa dilihat referensi itu harus kitab kuning kan, harus kitab kuning atau Dirosa Islamiyah. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi untuk SPS ini ada 3 program, ada ULA, Wustos sama Ulia. ULA ini setingkat dengan seperti SD gitu atau MI, kemudian Wusto ini SMP atau MTS, kemudian Ulia ini MA atau SMA. Jadi
banyak sekali. Jadi teman-teman kami itu yang dari ULA, misal hanya mondok di ULA gitu ya, atau hanya sekolah di pesantren ketika dekat ULA gitu. Kemudian nggak di tempat itu lagi, itu bisa keterima di SMP, Pak. Oh, Jadi ijazahnya ULA bisa bisa ke SMP. ke SMP. Dari USTO itu bisa ke SMA, SMK, itu secara itu ya, secara administrasi. Dan terlebih kami merasakan ketika santri kami di kuliah itu keterima di perguruan tinggi. Jadi apa namanya ya sangat sangat diakui atau ya setara dengan dengan yang lainnya, yang MTS, MA dan seterusnya. Apalagi sekarang ini ada presiden baru yang mana insyaallah akan nanti beliau sampaikan bagaimana nanti lebih tinggi lagi pesantren itu. Kemudian mengenai kurikulum ya, kurikulum di kami ini, jadi kami ini punya program dua, Pak. Jadi ada kurikulum diniyah dan kurikulum formal. Jadi yang diniyah ini yang di pondok kami ini memegang 80%. Itu Berapa? 80%. 80%. Itu ada 3 bidang. Pertama adalah ada tahfidz, karena kami punya impian agar santri ini menghafal Quran. Dan insya Allah ini berefek ke IQ mereka. Jadi mereka selalu cerdas dan juga beriman gitu ya. Yang kedua adalah bahasa. Jadi bahasa. Jadi selain Bahasa Arab berarti yang dikembangkan. di situ ada yang nahwu sorof gitu ya. Jadi harapannya santri nggak hanya menghafal, nggak hanya seorang pun mengerti apa yang disetorkan, apa yang dihafalkan, mengerti kalamullah gitu nih, mengerti bahasa Arab. Dan alhamdulillah kami punya program metode itu santri bisa mengetahui mudah bahasa Arab itu selama 3 pekan. Jadi selama 3 Ada metode khusus. Jadi namanya metode apa? Nahlah, Pak. Nahlah. Gitu, nahlah. Kalau di gini kan Al-Miftah lil Ulum. Nah, ini kami alhamdulillah punya nahlah. Jadi bagaimana santri itu selama 1 semester bisa menerjemahkan Al-Qur'an. Selama setahun santri bisa membaca kitab kuning ya, kitab Turos. Ya walaupun dasar tapi sudah mengetahui kapan dia fathah, rofa, kapan dia harus domadi ya, kapan harus kasroh. Jadi selama setahun tuh, dan itu sangat bisa gitu ketika mengikuti STS karena lebih banyak itunya porsinya. Itu di kurikulum bahasa. Jadi selain mereka menghafal juga memiliki kemampuan untuk bahasa itu. Yang ketiga adalah Saqafah Islamiyah. Jadi pelajaran fikih, pelajaran adab, pelajaran akidah, pelajaran sirah, tafsir dan seterusnya itu masuk di Saqafah Islamiyah. Jadi ada 3 bidang itu, ada tahfidz, kemudian ada bahasa dan Saqafah Islamiyah. Itu yang masuk di kurikulum diniyah kami. Kemudian ada kurikulum setelah itu formal, itu yang memegang 20%. Nah, yang 20% itu bisa dijelaskan. Itu kami ajarkan ketika jam setengah 11 sampai setengah 12 setiap hari. Ya, jadi lebih sedikit walaupun itu ya. Jadi karena memang 20% gitu. Jadi itu ya ada matematika, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, ada kejurusan IPA atau IPS, kemudian ada PKN gitu. Berarti ini bahasanya itu tidak menggunakan kitab kuning tentu ya. Kitab kuning. Itu yang jadi PKN itu bahasanya kitab kuning. Oh, betul. Yang PKN itu nanti masuk formal ya, masuk. Ya, maksudnya yang 20% kurikulum formal ini itu di samping ada PKN, karena ini nanti kan juga ada ujiannya gitu ya. Jadi nanti kami pembelajarannya di mana, di waktu kapan, terus saat ujian ini harus bisa, apakah memang setiap harinya diberikan, bisa diceritakan? Iya, jadi kan selama 3 tahun itu, tahun pertama dan kedua itu kami fokus di mengejar bab. Jadi kami mengambil materi-materi MA gitu ya, atau SMA. Jika itu pelajaran formal, kami mengambil materi SMA gitu ya. Kami 2 tahun itu kami mengajarkan bab-bab yang itu. Kemudian di tahun terakhir kita fokus di latihan soal. Di tahun ketiga itu kami drill gitu ya, latihan soal agar mereka terbiasa untuk mengikuti nanti ketika ujian akhir kesetaraan itu. Boleh. Okay.
Jadi itu tergantung dari teknik Karena dari, kurikulum merdeka, ya. dari kurikulum merdeka. Betul. Nah, yang penting tidak meninggalkan syarat dan rukunnya waktu akan mengikuti ujian. Terus, ya. Jadi yang disebut satuan pendidikan itu kan ada ujiannya. Betul. Dan sebagai indikator bahwa santri ini lulus itu kan dari ijazahnya. Betul. Nah, karena itu termasuk SPS karena ini mengawali tentu produknya kita lihat adalah dari alumni PKPBS dulu ya. Nah, alumni PKPBS ini untuk saat ini yang sudah jenengan ceritakan tadi itu sudah bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang termasuk favorit, bonafit dan sebagainya itu, ini tentu di awal proses pembelajarannya ini memiliki keunggulan. Jadi termasuk program-program keunggulan pesantren Tarbiyatul Iman secara umum keseluruhan itu mungkin bisa diceritakan di sini. Ya, jadi mengenai program kami berusaha bagaimana agar ketika membentuk santri yang berhasil tadi ya, itu melibatkan 3 aspek. Pertama adalah orang tua, kami berusaha mengondisikan orang tua. Jadi orang tua ini karena pasti berpengaruh ke anaknya gitu. Jadi setiap sebulan sekali kami ada kajian orang tua, sekaligus juga itu ada trust nanti Pak ya, karena sekarang juga isu menikah dan seterusnya itu ya, sehingga kami berusaha agar orang tua itu terlibat. Kemudian yang kedua adalah guru-guru. Jadi setiap guru yang mengajar di pondok kami itu wajib mengikuti pembinaan guru 2 minggu sekali, baik guru formal maupun guru dinia. Jadi karena apa? Karena guru formal pun bisa mengkaitkan pembelajaran formal itu dengan iman, yang mana kita pada kami ya Tarbiyatul Iman ini. Misal ketika mengajar biologi ada kaitan dengan iman. Ketika mengajar PKN, bagaimana agar kita itu mencintai tanah air, itu ada porsi imannya, sehingga kita berusaha untuk membentuk santri yang punya integritas, punya tanggung jawab pada itu. Jadi kemudian setelah itu juga pasti di kurikulumnya. Jadi selain orang tua, kemudian guru kita siapa juga santrinya. Jadi santri ini kita berusaha untuk menyiapkan mereka tadi itu dengan kurikulum dinia, gitu ya, kurikulum formal. Kemudian juga di tahun terakhir kita ada pengabdian Pak. Jadi 3 tahun itu kemudian setahun pengabdian. Nah di pengabdian ini kita mendampingi anak-anak. Jadi kalau misalnya mau kuliah gitu seperti apa caranya gitu. Nanti mereka ikut tryout, ada tryout untuk ke perguruan tinggi dan seterusnya, kita dampingi dengan pengawasan. Kemudian bagi yang ingin misal ada yang ingin munazamah Pak. Jadi misal setelah menghafal itu ingin mendalami mengenai Al-Qur'an. Nah, kita juga siapkan seperti ini tempatnya untuk munazamah, untuk lebih mendalami Al-Qur'an dan seterusnya. Ini tempatnya untuk lebih mendalami bidang agama. Jadi ada yang mereka itu ingin bidangnya nanti setelah lulus karena dulu. Tidak semua santri itu ingin jadi kiai. Betul, kiai. Betul. Jadi ada yang memang ingin di Al-Qur'an gitu, ingin bahasa Inggris, ada yang ingin informatika. Itu di situ ada penjurusan ya sudah? Ada, alhamdulillah. Jadi, ada penjurusan di SPS-nya ada penjurusan kuliah itu ya. Gitu. Jadi misalnya nanti pengen ke kedokteran itu mungkin tidak difasilitasi di situ ada jurusan IPA-nya mungkin ya, jurusan IPA. Itu pengen ke kedokteran itu dengan bekal apa? Kalau di SPS-nya atau di PKPBS-nya? Ya, jadi di pengabdian ini ada bidang-bidangnya, ada yang dimasukkan ke bidang kesehatan, itu ada UKS, nanti didampingi oleh dokter pondok. Jadi misal, nanti ini ya obatnya seperti ini ya, nanti mereka didampingi di situ. Jadi ada beberapa santri itu yang mendaftar ke keperawatan. Jadi karena mungkin tertarik ya dengan dunia kesehatan gitu ya, dengan obat dan seterusnya itu, ada keterima alhamdulillah, keterima di UM keperawatan. Jadi dan juga kemarin ada yang mendaftar di PIB. Jadi selain beasiswa kemitraan juga ada PIB dari Kemenag itu beasiswa Indonesia lagi. Betul, Jadi itu juga ada
kampus yang menawarkan kedokteran untuk alumni pesantren. Oh, berarti PIB itu ada yang bergelar, ada yang non gelar. Betul. Iya, iya. Iya. Oke, itu program dari Kemenang Pusat ya. Betul. Oke, terima kasih. Ya, ini jadi sudah jelas. Tapi ngomong-ngomong dari tadi itu, Tarbiyatul Iman ini berapa santrinya dan berapa ustadznya? Iya. Sampai saat ini. Untuk saat ini semua santrinya ada 69. 69. Oke, untuk Ini tingkat kuliah saja ya? seluruh yang mondok di Yang mondok di Tarbiyatul Iman. Dari berjenjang, ada yang ke formal. Di Tarbiyatul Iman kan ada membuka MTS. Betul. Berarti ada yang MTS, Ada ada yang kuliah setingkat aliyah. Betul. Nah, jadi kalau di total jumlahnya ada 69. 69. Ini putri saja. Gitu? Putri, yang putra sedang merintis di tempat lain. Oh, gitu. Kemudian terkait dengan Pondok Tarbiyatul Iman ini, supaya masyarakat Kota Malang khususnya itu paham dengan visi misinya. Jadi Pondok Tarbiyatul Iman selain memang ada lembaga pendidikannya, mungkin pondok pesantrennya ini memiliki kekhasan. Nah, yang ingin dicapai dari pondok pesantren itu sendiri, bukan yang dari lembaga pendidikannya, itu inginnya seperti apa? Oke. Jadi pondok kami ini bawah naungan Yayasan Putra Zaman, Pak. Jadi Yayasan Putra Zaman. Putra Zaman. Jadi bagaimana menyiapkan siswa atau putra sesuai dengan zamannya. Karena nanti mereka akan hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kita. Betul. Ini makalah saya dinali. Betul, iya. Jadi apa namanya, alimu auladakum li'annahum khuliqu li'annahum khaliqu li zamanin di zamanikum. Betul, nggih. Jadi didiklah apa namanya anak kalian karena mereka akan hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kalian. Jadi itu keinginan besar dari yayasan kami. Jadi bagaimana agar santri ini nanti siap menghadapi zamannya. Dan yang kedua adalah diserahkan kepada mudir pondok kami, yaitu Ustaz John Haryadi SPD MI, untuk membuat pondok gitu ya. Selain tadi TK itu, akhirnya membuat pondok bernama Tarbiyatul Iman. Jadi pendidikan iman, karena harapannya santri ini tidak hanya bertambah ilmunya, tapi juga bertambah imannya. Jadi semakin tidak meninggalkan iman ya. Betul, jadi semakin bertambah ilmu, harapannya semakin bertambah imannya. Penguasaan kompetensinya apapun santri itu tidak meninggalkan iman. Betul. Oke, ini adalah visi misi besar dari Pondok Pesantren Tarbiyatul Iman, sehingga nanti bisa membekali para santrinya ini selain kompeten dalam bidangnya, ini juga tidak lupa untuk menggerakkan sesuatunya itu dengan iman. Baik, Gus, kami merasa sangat bersyukur bisa berbincang-bincang santai dengan Gus, dan alhamdulillah ini Kota Malang ini sudah memiliki satuan pendidikan yang baru saja di launching yang kemarin oleh Pak Basnang sebagai direktur pesantren. Dan insya Allah untuk perkembangannya saya yakin, karena se-Indonesia sekarang sudah ada sekitar 400 ya, sekitar 400 lembaga pendidikan. Jadi kami juga berharap kepada masyarakat khususnya di Kota Malang ini, kalau ingin mendirikan lembaga pendidikan keagamaan di bawah pondok pesantren, maka bisa melalui SPS ini, Satuan Pendidikan Salafiyah. Terima kasih atas kehadirannya, ramunya, dan mudah-mudahan ini nanti bisa menginspirasi kepada masyarakat dan khususnya kepada para pengasuh PKPPS yang ada di Kota Malang ini yang belum bersikap untuk menentukan migrasinya, lembaga pendidikannya ini mau berlabuh kemana, ke lembaga formal atau lebih-lebih kita yang sudah punya ikatan secara baik emosional maupun spiritual di Kementerian Agama ini bisa melanjutkan tren positifnya di lembaga pendidikan di bawah naungan pondok pesantren. Sekian acara kita bisa bagus ini, dan terima kasih atas kehadirannya, dan mohon maaf
atas kekurangannya, dan terima kasih juga para pemirsa yang setia untuk menyimak acara Bisa Bagus dari Kementerian Agama Kota. Kita akhiri bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.